ya nggak jadi apa-apa gitu. Gitu sih. Oke, kemarin kan ini Bu, teman-teman sudah beberapa ada yang bertanya. Jadi mungkin pertanyaannya bakal saya bacain dan sekiranya ada. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ini, Bu. Yep. Jadi pertanyaannya itu dari Sayhatun Nasaroh. Nah, beliau ada Atun, ada Sayhatun di sini. Ada Atun kah? Ada Atun, Mbak? Sayhatun. Ada ya? Ya udah. Udah keluar deh tadi, Kak. Udah keluar lokasinya ya. Ada nampak. Oke, ya. Pertanyaannya ini, apabila ada anak nih Bu, di saat berminat dalam satu bidang tertentu misalnya, namun dia tidak berbakat di bidang tersebut, lalu bagaimana solusinya? Dan manakah yang lebih kita utamakan, minat atau bakat? Nah, ini pertanyaan paling familiar Bu. Kita milih minat atau bakat? Nah, itu mana Bu yang diduluankan? Minat. Kenapa Bu? Itu perlu dilatih. Ya. Minat itu ketertarikan. Kalau kamu minatnya besar di satu hal, suka dalam hal itu akan berusaha untuk mencoba menjadi lebih baik, mendalami itu, mencari tahu, kemudian melakukan latihan. Nah, jadi kalau ditanya mana duluan Bu, minat atau bakat? Ya minat, karena bakat kan tadi saya bilang harus bisa dilatih dan dikembangkan gitu. Setiap orang itu punya bakat 9 yang disebutkan, dan cuma mana yang lebih menonjol kan beda-beda gitu. Jadi kalau ditanya minat dan bakatnya yang mana didulukan, ya minatnya didahulukan. Tadi dia nanya apa? Jadi anak ini berminat dalam satu bidang kan Bu, dan tapi dia itu tidak berbakat. Nah, dia minat tapi tidak berbakat, itu bagaimana Bu? Kalau dia minat, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia sudah minat, berarti bakat bukan satu-satunya faktor yang harus dijadikan landasan bahwa aku tuh nggak bisa karena aku nggak berbakat. Enggak, berarti dia ketertarikannya atau minatnya sama itu cuma kayak orang kesini jadi ikut kesini ya gitu. Jadi bukan karena dia tidak punya bakat, tapi karena minatnya sebenarnya tidak 100% ada di situ. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Pertanyaan dari Dita Hidayatul Najah. Ada Ditanya di sini? Ada Dita. Ada Dita? Enggak ada. Oke, baik. Pertanyaannya pertanyaannya kita jika lagi di kampung Kak Dita ya. Aldo tahu ya? Kak Aldo tahu. Enggak, nebak-nebak aja, nebak-nebak. Nebak-nebak berhati. Pertanyaan ini Bu, jika ada anak muda yang memiliki minatnya rendah akibat dampak COVID-19 ini, itu bagaimana cara mengatasinya? Minat apa dulu deh? Minat? Iya, bisa banyak yang minat drakor juga bisa. Kayaknya kalau minat drakor pas lagi pandemi kita. Kalau drakor sama kenceng yang ada Bu. Orang kan diam-diam di rumah ya, diam-diam. Udah sore aja hari. Iya, itulah. Sama besar minatnya. Mungkin maksudnya Dita ini minat terhadap proses pembelajaran kali ya. Jika ada anak muda yang kesini-sini minat belajarnya rendah karena COVID, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kan saya bilang bahwa minat itu muncul salah satunya karena ada motif sosial. Nah, berarti dia memang pertama kalau kondisinya sudah remaja, sudah mulai kuliah, berarti kan sebenarnya sudah mulai bisa mengingat apa skala prioritas, kenapa dia harus belajar gitu. Dan memang harus berada di lingkungan positif. Selain berada di lingkungan positif, untuk meningkatkan minat itu lagi, kalau konsepnya pertanyaan kita adalah pembelajaran atau belajar atau kuliah, ya ini yang menentukan kita mau jadi apa, bukan Dina, bukan orang tua, bukan pacar, bukan sahabat. Berarti diri sendiri lah ya? Diri sendiri yang akan memiliki minat, menentukan minatnya benar-benar itu seperti apa, dan memilih itu diri sendiri. Jadi ya balik ke diri sendiri lagi. Makanya kalau misalnya ini sudah remaja, sudah kuliah, kalau mundur satu langkah, saya menganalogikan seperti ini. Kalau misalnya boleh mundur satu langkah karena jenuh, karena kondisi seperti sekarang, karena kan bukan kita nggak pernah ngelakuin kayak gini. Tapi mundur satu langkah boleh, tapi majunya itu harus berlangkah lebih dari satu langkah. Jangan cuma stuck di situ. Nanti nyesel sendiri. Nah, nanti kalau udah nyesel, ya bagaimana gitu. Sayang aja. Jadi boleh mundur, boleh tidak begitu berminat sama belajar untuk kondisi tertentu, dan wajar, namanya juga manusia.
kita biasa berinteraksi dengan teman-teman, tiba-tiba ini tidak berinteraksi secara langsung, secara kontak fisik, nah tatap muka, kita harus kondisinya online atau belajar daring, nah ya kita harus ada di lingkungan yang benar dulu lah intinya, mengingat lagi bagaimana dan kenapa mau kuliah, terus kenapa harus belajar, kemudian carilah teman-teman yang bisa membuat kita kembali ke minat belajar kita. Ya, faktor motif sosial tadi ya Bu. Biar ada teman sosialnya. Oke, ini kita lanjut ke Ini ada yang promote. Ini ada yang promote nih, Do. Ada yang promote kayaknya, Do. Cari jodoh kayaknya, Do. Siapa, Bu? _LPTSR. Oke, ini pertanyaannya Ibu, mana sih yang harus didahulukan? Udah. Nah, ini sama pertanyaannya. Berarti tadi sudah dijawab ya, Linda. Di pertanyaan sama dengan pertanyaan yang Kalau kita nggak ikut tes psikologi, bisa nggak kita tahu minat dan bakat kita? Bisa. bisa. Itu dengan cara apa, Bu? Satu, kan tadi saya bilang bahwa minat itu, saya pasti udah tersebut-sebut tuh. Iya, pengennya di mana? Kedokteran, aku pengen masuk prodi atau fakultas perminyakan, apalagi banyak jurusan-jurusan baru kan, berarti dia sudah punya minat untuk dia pilih. Nah, minatnya saja yang diikuti, nggak harus, berarti dia sudah bisa tahu tuh. Tapi kalau ditanya akan lebih baik seperti apa, akan lebih baik lakukan tes. Kenapa? Jadi tahu tuh minat dan bakat. Memang tadi saya bilang bahwa minat yang paling penting, bakat bukan berarti tidak penting, tapi mana yang didulukan minat. Tapi kalau kamu punya minat sesuai dengan bakat kamu, kan enak kamu latihan tuh mengembangkan bakatnya kamu. Oh, ternyata bakat saya ada di analisa atau matematik gitu. Oh, saya mau masuk manajemen akuntansi, minatnya udah dari situ. Oh, pas gitu. Jadi enak mengembangkannya sejalan. Alangkah lebih baiknya melakukan tes psikologi gitu. Oke. Biar tidak salah aja. Nah, ini lanjut lagi Bu pertanyaannya. Kalau misalkan Ibu udah terlanjur masuk ke dalam jurusan itu, terus kita nggak suka gimana? Sama pertanyaan saya di awal tadi, Bu. Tidak cocok di jurusan itu. Kalaupun tidak cocok begini, tidak cocok itu apanya? Bakatnya apa minatnya? Ya, lebih ke ketertarikan beda. Iya, minatnya sih, Bu. Nah, minat kita itu kan banyak ya. Kamu sudah pilih bahas mahasiswa, bahas satu prodi, bahas satu jurusan, sudah dewasa, berarti perkembangannya sudah harus mengambil keputusan dan bertanggung jawab sama keputusan itu. Tapi minat saya di yang lain, Bu. Aduh, teknologi itu banyak, peluang belajar itu banyak. Kamu tetap bisa menyalurkan minat kamu dengan belajar-belajar, mungkin ikut seminar yang kamu suka. Misal, Bu, saya senang IT sebenarnya, tapi saya sudah masuk dunia sosial gitu ya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Ya kan banyak seminar-seminar, terus banyak juga lewat YouTube, banyak belajar tentang tutorial. Nah, tetap bisa mengembangkan. Bu, tapi nanti teknologi nggak ada dong kaitannya sama saya sebagai sarjana psikologi? Ada. Psikoedukasi lewat sosial salah satunya kita lewat pendidikan. Nah, berarti kan ada hubungannya. Jadi nggak ada penghalang kalau sebenarnya ya, dan nggak bisa bilang bahwa Bu saya menyesal dong. Gitu. Tapi kalau seandainya memang dari awal kamu yang pilih ya diselesaikan. Tapi kalau misalnya dari awal sebenarnya nggak punya minat, mungkin dibicarakan lagi dengan pihak-pihak yang membiayai kamu kuliah gitu. Siap, jadi kalau bisa kuliah 2 ya alhamdulillah, malahan kan ada yang kuliah 2 ya susah Bu kuliah 2. Kuliah 1 aja menyelesaikannya agak gimana gitu. Setuju. Kita lanjut Bu ke selanjutnya dari Ibu Fatin. Kenapa Bu Fatin? Lebih baik. Sama pertanyaannya. Bu Fatin pertanyaannya sama dengan yang tadi ya Bu, dan sudah dijawab di awal ya Bu. Jadi itu
Baik, punya lebih diutamakan itu minatnya, Bu. Bukan berarti bakatnya tidak penting seperti itu. Oke, habis, Bu. Mungkin bagi teman-teman yang nonton live ini, jika ada yang Terus. Apalagi ada lagi Mbak? ada lagi, Bu? Nggak ada, belum ada sampai saat ini yang nanya. Pertanyaannya cuma itu deh kayaknya. Ya. Iya. Ya, Bu, yang di IG fakultas yang lebih banyak pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan sama Ibu biar bisa dijawab langsung. Atau dari IG recall ada nggak? Yang di recall nggak ada, Bu. Tadi saya sebelum mulai live. Bergabung dari Atun, ada satu Marni, saya siapa? Shanti. Gitu. Itu jadi Syafira. itulah paling. Jadi mungkin ada satu fenomena lagi ya dengan kasus pandemi gini, teman-teman yang baru lulus SMA itu, Bu, saya tadinya minat untuk kuliah di kampus ini, tapi gara-gara pandemi saya sudah tidak memiliki minat lagi ke sana. Malah mungkin lebih tidak ingin berkuliah mungkin, Bu. Mungkin karena apa yang harus dilakukan. Nah sebenarnya teman-teman rekan-rekan siswa yang baru lulus sekolah, menurut saya dengan kondisi apa-apa sekarang online dan segala macam, tetap bisa mengembangkan ketertarikannya, minat dia pada satu jurusan, tetap bisa lihat lewat online ya, lewat banyak jalur. Sekarang kan karena kasus ini banyak banget lembaga pendidikan yang akhirnya membuka seminar online, edukasi gitu, jadi tetap bisa belajar kok. Jadi jangan menganggap bahwa ini kan bukan kami gitu, enggak, masih banyak kok kesempatan untuk bisa terus mengembangkan apa yang kamu mau. Bu, kamu. Ini ada yang bertanya nih, Bu. Ya, apa Mbak? Bagaimana cara kita mengetahui minat dan bakat seseorang secara kita sendiri juga masih sering bingung dengan minat bakat kita sendiri. Minat bakat kita sendiri. Pertanyaan dari Kak Stefani tadi. Oh, hai Bu Stefani, terima kasih. Gimana cara gimana kita bantu orang kalau kita belum bisa bantu diri sendiri gitu. Paling tidak sih arahkan ke yang lebih tahu, itu pertama. Yang kedua, bisa seperti ini. Walaupun kita belum tentuin bakat dan minat kita, tapi kita tahu pasti orang-orang yang bisa ngarahin, oh mungkin kamu bisa kesini deh, konsul gitu. Salah satunya di psikologi center kali ya. Di psikologi Abdullah bisa konsultasi. Kemudian banyak kok sekarang ada banyak model tes-tes yang untuk asumsi dasar aja bahwa kamu punya minat di mana dan kamu berbakat di mana dan cocoknya prodi apa gitu sih. Jadi bisa membantu lewat beberapa aplikasi atau beberapa orang yang menurut kita bisa dipercaya gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Indri Dita, Bu. Kamu ya? Enggak, Bu. Ini dia, Bu. Bagaimana nih cara menyeimbangkan antara minat dan bakat, sementara kita masih memiliki krisis percaya diri dengan lingkungan sekitar? Makasih Bu Au penjelasannya. Siapa? Dari Indri Dita, Bu. Indri Dita siapa ya? Oh ya, mahasiswa juga kali ya. Indri Dita, bagaimana mengembangkan bakat sementara kita krisis kepercayaan dirinya dulu. Kamu pasti udah tahu kamu punya minat apa. Jadi tinggal yakin bahwa kamu bisa. Kalau orang lain bisa melakukan, kamu pasti bisa.
gitu. Banyak orang kok yang nggak ada tuh, orang baru 1-2 kali belajar terus dia bisa, nggak ada. Yang kita lihat itu adalah keberhasilan dalam dia sudah melakukan proses belajar. berkali-kali ya, Bu. Ya, jadi krisis kepercayaan dirinya mungkin bukan krisis kali ya, kurang percaya diri, kurang percaya dirinya di minimal pelan-pelan. Jadi yakin aja kok, setiap orang itu kalau dalam psikologi kita kenal begini ya, individual different. Iya. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kalau di satu sisi teman saya pintar di berkomunikasi Bu, tapi saya enggak. Terus bagaimana ya gitu. Saya jadi, padahal saya minat tuh pengen berbicara di depan umum. Sepertinya saya tertarik kok, sering nonton-nonton gitu, tapi saya nggak percaya diri. Kamu sudah punya minat, dipertahankan, tinggal bagaimana meningkatkan rasa percaya dirinya. Udah. Gitu sih. Oke,